Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali menyapa Anda masih dalam program Narasehat, Narasi Kesehatan. 29 Oktober diperingati Hari Stroke Sedunia. Nah, dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia, kita akan membahas nih pemirsa untuk tema kali ini, yaitu mengenai tentang stroke. Apakah masyarakat Kota Pekalongan ini sudah paham apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan ataupun gejala dari stroke itu tersendiri? Kemudian apakah stroke ini bisa sembuh secara total? Kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Tidak hanya itu saja, kita juga nanti akan bertanya sama masyarakat yang ada di sini, apakah paham tentang penanganan stroke di rumah itu seperti apa? So ikuti kita terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Buat pemirsa yang ada di rumah, di samping Aziz sudah ada masyarakat Kota Pekalongan nih pemirsa, di kawasan budaya Jatayu Kota Pekalongan. Pak, kenalan dong dengan Bapak siapa? Bapak Suwanda. Bapak Suwanja. Pak Suwanja lagi ngapain di sini kalau boleh tahu? Ini dari mau ke pelabuhan. Mau ke pelabuhan. Ya. Asli orang Pekalongan apa? Enggak, bukan? orang Weleri. Orang Weleri. Jauh ya Pak ya? Weleri ke sini ada paling kegiatan kerjaan or tugas apa? Kerja di kapal. Oh, kerja di kapal ya. Berarti ini Bapak uangnya banyak bagi 100 biar silaturahmi tidak terputus. Ini mau berangkat. Oh, ini mau berangkat. Oke, Pak. Tapi kita lagi ngomongin tentang stroke nih, Pak. Bapak tahu stroke nggak? Ya, tahu. Tahu ya, Pak ya? Kalau Bapak belanja itu dapat stroke ya? Ini stroke-nya stroke belanjaan apa stroke penyakit menurut Bapak? Ya, kalau sekarang itu stroke penyakit Mas. Oh, stroke penyakit yang banyak ya, Pak ya? Iya, iya. Biasanya, Pak, kalau Bapak tahu, biasanya stroke itu menimpa orang yang umur berapa sih, Pak? Ya, umur yang pokoknya yang udah tua, yang kebanyakan yang kurang kontrol makanan itulah. Oke, ya. Berarti anak muda itu jarang ya. Tapi menurut Bapak anak muda bisa nggak terserang stroke? Bisa. Bisa ya. Bisa karena itulah, karena Pola hidup juga pola pikiran. Sehat, pola pikiran ya. Kalau anak muda terlalu banyak mikir kayaknya bukan stroke, Pak. Stres. Ya. Gitu ya. Nah, seperti teman-teman kita ini anak-anak muda stres loh. Enggak ya, bercanda ya. Oke, Pak, kalau Bapak nih menurut Bapak stroke itu ada berapa macam, Pak, yang Bapak tahu? Apa hanya satu aja atau ada beberapa macam jenis stroke? Ya, kalau stroke kan stroke ringan, stroke berat ada. Oh, stroke ringan, stroke ringan, stroke sedang, stroke berat gitu ya. Jadi ada 3 ya. Itu pengertian menurut Bapak sendiri gitu ya. Tapi menurut Bapak stroke yang ringan, stroke yang sedang, stroke yang berat itu seperti apa sih, Pak? Contohnya, Pak? Ya, kalau yang stroke yang berat kan ibaratnya kan dianya kan ya kabelnya hubungannya dengan pola makan sama gemuk orang gemuk biasanya seperti itu Mas, darah tinggi. Orang gemuk ya, darah gemuk, tinggi. orang darah tinggi, obesitas, kapasitas, komunitas. Pokoknya yang belakangnya ada tas-tasnya itu masuk ke dalam kategori jenis-jenis stroke. Oke, Pak. Tapi di lingkungan Bapak ada nggak, Pak? Mungkin saudara, tetangga, keluarga bahkan yang maaf nih terkena stroke gitu, Pak? Alhamdulillah nggak ada, Mas. Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi karena anak sehat. Keluarga saya itu badannya kecil-kecil semua, jadi nggak ada hubungan sama itu. Oh, itu ya, alhamdulillah. Dan pola hidupnya pun yang diterapin di dalam kehidupan sehari-hari sehat gitu ya. Tapi ini last question buat Bapak. Menurut Bapak stroke itu bisa sembuh total nggak, Pak? Kalau stroke itu biasanya, tapi ada cerita aneh, Mas. Gimana, Pak? Coba, Pak. Cerita aneh itu saya tuh punya temen orang pelabuhan. Oke. Orang pelabuhan ya. Ini tapi agak porno. Pornonya disensor aja. Ya. Soalnya di TV. Ya. Maksudnya kan apa? Dia kan stroke. Tapi itu istrinya itu berhubungan intim gitu aja ya. Berhubungan intim dia itu bisa, tapi akhirnya sembuh dia, Mas. Oh, sembuhnya karena berhubungan intim dengan. Ya nggak tahu, mungkin karena itu in real life-nya ya. Mungkin secara kedokteran kan mungkin mustahil gitu ya. Makanya tadi Bapak bilang aneh ya. Mungkin dia kan apa ya? Kenapa? Itu karena kesetiaan istrinya mungkin dibalas dengan kesembuhan suaminya mungkin. Oh gitu. Ya, karena dia tuh kan istrinya orangnya suaminya stroke. Nah itu istrinya tuh setia merawat, pokoknya dia tuh berusaha bagaimana caranya untuk suaminya sembuh. Bisa gitu gerak ya? lagi kan? Ya dia gerak lagi ya. Dia ala vital apanya itu dia pokoknya supaya dia gerak. Intinya itu dia akhirnya itu apa? Bisa sembuh.
bisa sembuh Mas. Itu Nah, apa? ini Mungkin darahnya itu mungkin ngalir atau darahnya gimana? Mas? mengalir kalau tadinya darahnya membeku Ya, ya Pak ya. mungkin karena dia refleksnya itu mungkin Iya dia iya waktu iya itu. iya ini. Oke. Tapi ini masuk akal benar Mas. Masuk akal ya Tapi Pak ya, kalau- karena itu kejadian di temannya Bapak ya. Jadi, Iya, itu di- silakan buat ibu-ibu mau mencoba tips Tapi dari ini kalau- Bapak alternatif, pengobatan alternatif. Tapi kalau mamanya secara medis atau Kalau di- kedokteran ya, mungkin mungkin kurang. tahayul gitu Ya, ya Pak, tahayul, bahayanya tapi- ya. ya Tahayul tuh. itu saudaranya tuyul apa bukan Pak? Kalau saya gini Mas, mungkin ya. Ha, Mungkin karena dia itu mungkin ini hubungannya sama itulah. cinta, Ya, dia sayang, kesetiaan dia, Kesetiaan pengabdian dia sama suami, dan itu membuahkan ya, hasil membuahkan gitu hasil ya. dari Allah SWT. Oh, Jadi subhanallah, mungkin dia Masya Allah, tabarakallah. dikasih itu Kesembuhan Ya, luar mungkin itu. biasa. Ibu boleh kenalan nggak dengan ibu siapa? Boleh, saya Ibu Novi. Novi ya. Ya. Ibu Novi kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Ini baru ngantar cucu dari Aha. batik ini. Dari Museum Batik ya. Ada ya. kunjungan dari Museum Batik. Ibu asalnya mana kalau boleh tahu? Saya asalnya Semarang, Aha. cuman dulu kerja di Pekalongan, di kabupaten. Oke ya. Karena Ibu udah pensiun. udah pensiun betul banget. Sekarang tinggal menikmati masa pensiunnya Iya. bersama dengan cucu gitu ya. Iya. Ibu kita lagi ngebahas tentang memperingati Hari Stroke Sedunia. Iya. Kan? Ibu tahu nggak sih pengertian dari stroke itu apa yang ibu tahu? Menurut ibu itu penyakit stroke itu penyakit yang seperti apa sih? Sepengetahuan saya ya Mas ya. Ha-ha. Stroke itu bukan karena bawaan. Betul. Bisa juga karena stroke sekarang kan tidak hanya orang tua yang kena, Mhm. tapi anak-anak muda usia di bawah 40 juga banyak yang kena ya. Mhm. Mungkin itu juga pengaruh dari makanan juga bisa. Betul. Menurut Pola saya hidup ya. yang kurang baik biar gitu ya, kayak, sepengetahuan ibu ya. kemudian juga bisa dari apa ya keadaan istilahnya Pikiran. jadi gitu. Jadi terkena stroke gitu ya, banyak pressure ataupun tekanan, tekanan kemudian akhirnya jadi kena ke pikiran, dirinya terus sendiri. kena gitu. Jadi Gitu. sebagai anak muda jangan mikir ya. terlalu beban. Oh jangan terlalu beban, kirain nggak boleh mikir. Santai Ya kayak aja. gue ya, bikin enjoy aja. Iya. Ya jadi hidupnya fun gitu ya Bu ya. Iya. Enjoy karena uang gue banyak. Iya, Kalau kalau uang banyak- gue sedikit, gue juga pusing. Sama. Ibu, kalau menurut Ibu nih ya, gejala stroke itu apa aja sih Bu? Biasanya yang Ibu tahu. Saya juga kemarin hampir ya Mas ya. Saya itu Ibu hampir pernah kena Hampir gitu ya? pernah kena. Gimana bisa sharing session mungkin? saya itu awalnya nggak tahu bangun tidur ya. Terus nggak bisa biasanya kan bangun Tiba-tiba. langsung gitu nggak Iya, bisa tiba-tiba nggak bisa saya gerak. bangunnya tuh harus apa ya gelinding Pak ya gelinding istilahnya oke. harus puter gini Aha. terus kaki kan nggak bisa diangkat Nggak bisa digerakin. digerakin Mm-mm. yang sebelah sini nih sampai sekarang nih Oh, Terus? gitu. akhirnya saya ke dokter Mas nanya aku ki kenapa dokter saya bilang gitu ke Iya. dokter Martina Mm. Bu ibu itu udah sepuh katanya ya J. ya memang udah tua saya Gitu, bilang ya. gitu tapi enggak hanya orang tua yang kena Bu Betul. kata dokter gitu Karena ini bukan penyakit bawaan gitu ya, ataupun Bawaan, keturunan. Tuh, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya kita ngomongin tentang gejala stroke ini memang berbeda-beda ya antara individu beda-beda. dengan yang lainnya. Kalau Ibu tadi dari bangun tidur tidak bisa gerak langsung Ibu ya. langsung Ada gerak. yang mungkin gejalanya jatuh terlebih dahulu Iya. gitu ya. Kemudian juga masih banyak lagi lah gitu. Tapi menurut Ibu pribadi ya, makanan ataupun minuman ataupun konsumsi yang bisa dikonsumsi yang harus dihindari ketika seseorang terkena stroke itu apa aja sih Bu yang Ibu tahu? ya apa ya Ibu sendiri Seperti deh mungkin saya. menghindari makanan apa aja sih gitu biar Saya- bisa cepat sembuh, biar membaik gitu. sebetulnya enggak pengaruh makanan sih Mas Aha. bukan hanya karena makanan ya kalau Tapi biasanya itu dari pikiran sebetulnya dari pikiran, dari nomor satu itu pikirannya. Sebenarnya makanan itu tidak banyak pengaruh sebenarnya. Udah dimakan semua. Jadi tergantung dari kondisinya masing-masing ya. Ketika Kalau memang menurut saya, imunnya itu bagus, bagus ya enggak apa-apa. makan. Kalau pas imunnya enggak bagus ya dihindari gitu. Kalau saya menghindarinya susu yang apa ya? Fresh, Ah. yang baru saja diperah. itu. Terus? Terus ini Mas, aku kemarin suruh dokter Oh, ibu jangan padahal aku nggak doyan daging loh Mas. nggak boleh Katanya makan daging. nggak boleh makan daging katanya gitu padahal nggak saya kan nggak doyan daging Mas ya itu ayo Berarti kalau Ibu mungkin lebih ke banyak pikiran kali ya. ya bisa juga Bisa juga. Oke, Ibu kalau boleh tahu nih Bu, Iya. menurut Ibu pribadi stroke itu bisa sembuh total nggak sih Bu?
Enggak sih kayaknya. Nggak bisa Nggak sembuh ya bisa. menurut Ibu. Tapi Ibu penasaran nggak penjelasan dari dokter? Iya. Sebenarnya stroke itu bisa sembuh total nggak sih? Dan bagaimana perawatan seseorang yang sudah dirawat di rumah sakit kemudian balik ke rumah untuk dirawat di rumah gitu. Penasaran kan? Ibu lihat ke kamera situ, nanti Iya. bilang bersama cekidot gitu ya. Iya. 3, 2, 1. Cekidot. Check it out. Ya, stroke adalah penyakit yang terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak secara tiba-tiba sehingga menyebabkan kerusakan neurologis atau saraf. Hingga saat ini, stroke ini menyebabkan disabilitas nomor 1 di dunia dan menjadi penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung. Itu baik di negara maju maupun di negara berkembang. Untuk stroke ini bisa terjadi karena stroke ketika pembuluh darah yang membawa oksigen ini dan nutrisi ini ke otak tersumbat atau pecah. Ketika hal ini terjadi, bagian otak tidak dapat memperoleh nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan sehingga otak dan sel otak ini akan mati. Jadi untuk jenis stroke ini ada dua. Yang pertama adalah stroke hemorrhagic atau perdarahan. Ini terjadi karena perdarahan di otak. Yang kedua adalah stroke iskemik atau stroke sumbatan. Ini terjadi karena adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Untuk gejala stroke ini ada bermacam-macam ya. Yang pertama dari gejala stroke yang hemorrhagic atau yang gejala stroke yang perdarahan dulu ya. Itu adanya penurunan kesadaran ya, kemudian nyeri kepala hebat, kemudian ada kejang, kemudian ada muntah tanpa didahului oleh mual dan itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, untuk yang kedua ini ada gejala stroke iskemik atau stroke penyumbatan. Untuk gejala stroke iskemik atau stroke sumbatan itu ada singkatannya yaitu segera ke RS, yaitu senyum tidak simetris ya. Untuk G, gerakan tangan dan kaki itu menjadi lemah. Yang kemudian ada RA, itu bicaranya menjadi pelo. Kemudian yang gejala lainnya adalah ke, yaitu kebas di bagian sisi tubuh ya. Selanjutnya ada ra, itu rabun atau penglihatan menjadi kabur. Lalu ada se, yaitu sempoyongan atau bisa pusing atau vertigo. Nah, untuk gejala segera ke RS ini pada satu sisi tubuh dan terjadi secara mendadak. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan Pak tukang bubur naik haji. Setuju? Amin. Setuju, Ya amin, Rabbal amin, amin. Alamin. Ya Rabbal Alamin. Oke Pak, kita kenalan Bapak dengan Bapak siapa Pak? Ahmad Suparjo. Pak Ahmad Suparjo. Di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Jualan. Lagi jualan, Masya Allah, semoga jualannya laris. Amin, amin, Kemudian amin. Bapak bisa kaya raya, Amin, jadi amin, haji furoda, amin, ya amin. kemudian keluarganya naik Ya semuanya. Rabbal Udah Alamin. wawancaranya gitu Ya aja, kita Rabbal pulang loh. Pindah konsep. Kita lagi ngomong lucu ya Pak ya. Makanya di Batik TV 10 Iya, tahun Pak ya. Lama ya, nggak naik-naik jabatan. Gini Pak, kita lagi ngobrol tentang peringati Hari Stroke Sedunia. Ya, yang jatuh tanggal 29 Oktober. Bapak tahu di lingkungan Bapak ada nggak Pak yang terkena stroke gitu? Apa mungkin saudara, mungkin keluarga, atau mungkin teman gitu? Kalau saudara itu alhamdulillah sehat-sehat semua. Sehat-sehat Tapi kalau semuanya. tetangga ya juga ada. Tetangga. Itu yang Bapak tahu Pak ya. Apa tuh penyebabnya apa Pak? Ya, Kalau yang Bapak tahu. mungkin itu satu ya sudah undur usia ya. Sudah usianya udah yang lanjut kedua ya. mungkin apa pola makannya ya. Pola Itu makan. Pak. Nah, Ya, juga ada yang muda juga ada. sekarang ya, karena stroke itu ada kan juga, bukan penyakit bawaan ya. Itu ada yang muda itu ada sekitar umur 35-an ya. 35 ini di depan-depan ini nih ya Pak ya. Mungkin pola makan ya Pola Pak ya. makannya ini ya. Ini malahan nggak pernah pada makan. Kasihan ya timnya Batik TV. Nah, terus menurut Bapak ya, kalau tadi kan berbicara tentang pola makan, pola makan yang seperti apa sih Pak yang menyebabkan terkena penyakit stroke gitu? Saya sendiri kurang paham ya, tapi setaunya Bapak setahu aja. Bapak itu katanya kok ada yang Makan- pakai micin. Makan micin. Terus itu jadi mungkin, micin itu dicemili ya Pak ya. mungkin. Agak
agak ngeri. Micin dicemili rasanya apa ya Pak ya? Asin kayak opil. Terus makan micin. Terus ada lagi banyak makan apa katanya makan goreng-gorengan. Gorengan ya. Tidak wajahnya tapi gorengannya. Lucu nih Pak. Ya makannya tidak wajannya ya, tapi gorengannya ya. Iya. Ternyata makannya minyaknya buat goreng. Plot twist ya Pak. Oke, jadi makanan-makanan seperti itulah yang menyebabkan tentunya penyumbatan pembuluh darah di otak kemudian bisa menyebabkan stroke gitu ya. Nah, makanan yang baik agar kita nih Pak, terutama anak-anak muda ya, tidak hanya anak muda sih, orang-orang yang belum terkena stroke. Menurut Bapak makanan yang baik menjaga pola hidup yang sehat itu seperti apa sih? Saya menganjurkan makannya yang akar-akaran. Akar-akaran, Ya, contoh poong, ketela. Itu poong menu lagi. orang tua. Ketela lagi. Tapi itu sehat loh Pak. Sehat, insya Allah sehat. Terus kacang ya Pak ya, jagung. Terus jangan lupa nyuri di tetangga. Lu enak dah, lu enak. Oke, Bapak, menurut Bapak nih ya, kan kadang kan ketika kita sudah terkena stroke gitu ya, mungkin masyarakat ataupun didiagnosa oleh dokter kemudian boleh pulang gitu. Tahu nggak bagaimana sih perawatan yang baik dan juga benar ya masyarakat yang terkena stroke itu perawatan di rumah gitu. Menurut Bapak perawatannya harus seperti apa? Kan kalau orang-orang yang kena stroke itu harus intens ya ngerawatnya ya. Menurut Bapak gimana ngerawatnya? Atau yaudah dibiarin aja makan biar makan atau gimana? Mungkin yang sehat-sehat ya, yang ngurusin mengkonsumsi makanan yang sehat gitu ya. Kemudian diajak berjalan, diajak berlari bersama. Kan stroke itu kan stroke nggak bisa lari Pak. Bisa lari. Tapi kan ya jalannya juga seperti ini, kincang-kincang aja. Tapi memang harus dilatih ya motoriknya biar tetap bisa bekerja gitu. Terus ada lagi? Sering apa itu nginjak-nginjak batu katanya. Nginjak batu itu ya. Kalau pagi-pagi kalau sore batu yang besar gitu Pak diinjak atau batu gimana nih? Kalau batu kerikil itu. Lah Bapak bilangnya nginjak-nginjak batu besar diinjak-injak kayak gini. Batu-batu untuk refleksi ya Pak ya, lebih tepatnya seperti itu. Tapi Bapak penasaran nggak sih sebenarnya penyakit stroke ini bisa sembuh total apa enggak? Penasaran nggak? Ya saya penasaran. Penasaran itu, ya Pak ya. Yaudah yuk Pak, kita ke rumah sakit Budi Rahayu yuk. Itu bukan ayo Budi Rahayu. Oke, kesini dong Pak. Ini ada dokter nanti yang akan jelasin Pak. Ya, gimana? Bener nggak sih sebenarnya stroke itu bisa sembuh total apa enggak? Bapak sama Aziz nanti lihat ke kamera sini sambil nunjuk, nanti kita bilang cekidot bersama, oke? 3, 2, 1, cekidot. Cekidot. Oke. Ya, faktor risiko itu ada dua. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama ada umur ya, yaitu umur yang lebih dari 55 tahun. Biasanya akan terjadi sering penyakit stroke itu terjadi di usia di atas 55 tahun. Yang kedua adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ini untuk laki-laki ya yang banyak untuk menderita stroke. Yang ketiga adalah genetik. Nah, ini untuk riwayat penyakit keluarga dari bapak, ibu kandung, dan saudara kandung yang menderita stroke, ini bisa menurun ya untuk penyakit stroke itu. Nah, untuk selanjutnya ada faktor risiko yang bisa diubah. Ya, ini ada beberapa macam, banyak. Seperti hipertensi. Ya, penyakit hipertensi ini bisa diubah karena bisa dilakukan minum obat secara teratur ya, dengan diet juga bisa. Kemudian penyakit diabetes mellitus sama seperti hipertensi, ini bisa dilakukan dengan minum obat secara teratur dan diet gulanya. Kemudian ada obesitas ya, bisa dengan diet, olahraga. Kemudian ada dislipidemia, kemudian ada penyakit jantung, dan yang selanjutnya ada juga merokok. Kemudian ada stres, kemudian ada migrain, kemudian ada konsumsi alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan serta penggunaan KB hormonal. Untuk penyakit stroke ini ada pencegahannya dengan cara cerdik. Itu sebuah singkatan untuk kita bisa gampang untuk mengingat pencegahan stroke. Untuk C adalah cek kesehatan secara rutin, E adalah enyapkan asap rokok, R adalah rutin aktivitas fisik, D adalah diet seimbang, I adalah istirahat cukup, K adalah kelola stres. Jadi dengan singkatan cerdik ini kita bisa untuk mencegah stroke.
Untuk periode emas penanganan stroke adalah kurang dari 4,5 jam untuk dapat menyelamatkan penderita dari ancaman resiko terburuk. Jadi kurang dari 4,5 jam awal muncul gejala hingga mendapatkan pengobatan stroke di rumah sakit. Jadi gejala serangan stroke yang awal sampai dibawa ke rumah sakit itu dengan waktu maksimal 2 jam. Untuk dilanjutkan pemeriksaan dokter dan pemeriksaan CT scan dan didapatkan pengobatan itu di waktu maksimal 2,5 jam. Bila lebih 4,5 jam, maka potensi menimbulkan disabilitas atau kematian. Jadi untuk pasien stroke yang dirawat di rumah itu harus tetap melakukan anjuran dokter, yaitu tetap kontrol rutin ke rumah sakit dengan dokter, kemudian minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, lalu tetap melakukan aktivitas fisik untuk melatih ototnya, yaitu dengan fisioterapi bisa dilakukan di rumah sakit atau memanggil fisioterapis untuk ke rumah. Untuk stroke dengan hipertensi, harus mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin dan diet garam ya. Makanan yang harus dihindari adalah makanan yang asin ya, yang tinggi garam, kemudian yang kolesterolnya tinggi dan lemak-lemak. Kemudian kalau stroke dengan diabetes itu juga mengkonsumsi obat gulanya secara rutin dan diet gula. Makanan yang manis-manis, nasi, kemudian roti-rotian, terus jajan-jajan yang manis-manis juga dikurangi, seperti itu. Untuk stroke ini bisa sembuh secara total, asalkan penanganan gejala awal stroke itu ditangani dengan cepat, tidak lebih dari 4,5 jam. Itu akan membuat gejala-gejala stroke itu akan lebih ringan dan lebih cepat sembuh. Untuk penyakit stroke ini ada makanan-makanan yang harus dihindari. Misalkan stroke dengan hipertensi, yaitu harus dihindari adalah makanan yang tinggi garam ya. Jadi makanannya jangan yang asin-asin, kemudian yang kolesterolnya juga rendah, jangan yang banyak santan-santannya ya. Kemudian jeroan-jeroan itu juga harus dihindari. Kemudian stroke dengan diabetes itu juga harus dihindari gulanya ya. Untuk diet gula, jadi makanan-makanan yang manis juga harus dikurangi, seperti roti-roti, terus minuman-minuman manis, lalu nasinya juga sedikit dikurangi. Ya, untuk tema Hari Stroke Sedunia di tahun 2023 ini, yaitu bersama kita bisa lebih hebat dari stroke. Ya, ini untuk memotivasi kepada masyarakat bahwa kita semua bisa untuk mencegah dan mengalahkan stroke bersama-sama.